bertemu lagi dengan Miss Nova. Tentunya kita akan belajar tentang fisika. Oke, video sebelumnya Miss sudah jelaskan bahwa ada 3 wujud benda: gas, padat, dan cair. Oke, ketiga wujud benda ini memiliki yang namanya partikel. Ada partikel nih. Tentu mereka akan berinteraksi. Jadi ada gerakan antar partikel tersebut. Apa aja ya gerakan partikel tersebut? Yuk kita lanjut videonya. Oke, kita masuk ke gaya antar partikel zat. Jadi gaya antar partikel zat ini ada 2, yaitu kohesi dan adesi. Kohesi itu adalah gaya tarik menarik antar partikel sejenis, sedangkan adesi adalah gaya tarik menarik antar partikel tidak sejenis. Oke, kita masuk ke contoh kohesi ya. Oke, contoh kohesi ini salah satunya yaitu dianya air pada daun talas, kemudian minyak dengan air. Kita tahu ya bahwa air pada daun talas ini airnya ini tidak bisa menyatu dengan daun talas. Kenapa ya begitu? Begitu juga dengan minyak tidak bisa bersatu dengan air. Ternyata pada daun talas itu terdapat yang namanya lapisan lilin gitu di permukaan dari daun tersebut. Karena ada lapisan lilin ini, dia memiliki yang namanya gaya kohesi. Kemudian ada air ini juga memiliki gaya kohesi yang sangat kuat. Bertemulah gaya kohesi yang sama kuatnya, maka gaya adesinya menjadi tenggelam. Artinya gaya kohesinya menjadi lebih besar dari gaya adesi, sehingga air tidak dapat menyatu dengan daun talas tersebut. Begitu juga dengan minyak ya, karena gaya kohesinya lebih besar dari gaya adesinya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh adesi. Jadi contoh adesi ini ada cat pada dinding, ada air pada kaca, kemudian ada tinta pada kertas. Contohnya itu tinta pada kertas. Kenapa tinta itu bisa menempel pada kertas ya? Ya, karena ada gaya adesi. Sehingga gaya adesi antara partikel tinta dengan partikel kertas itu, yaitu partikel yang berbeda, memiliki gaya adesi yang besar, sehingga tinta dapat menempel pada kertas seperti itu ya. Kemudian air pada kaca juga bisa menempel, itu karena ada gaya adesi, di mana gaya adesinya lebih besar daripada gaya kohesinya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu meniskus permukaan zat cair. Jadi meniskus ini adalah peristiwa melengkungnya permukaan zat cair karena pengaruh gaya adesi dan kohesi. Di mana meniskus ini ada 2, yaitu meniskus cekung dan meniskus cembung. Oke, meniskus cekung ini yaitu permukaan zat cairnya membentuk cekung seperti itu, di mana permukaan air pada pipa kapiler nih. Nah, kalau kita lihat permukaannya itu akan membentuk yang namanya permukaannya cekung. Ya, di sini kenapa terjadi seperti itu? Karena gaya kohesi lebih kecil daripada gaya adesinya, sehingga mengakibatkan membasahi dinding wadahnya, permukaannya cekung, yaitu makanya disebut meniskus cekung ya. Kemudian tetesannya tidak membentuk bangun seperti bola. Ini adalah ciri-ciri dari meniskus cekung. Jadi kita lanjut ya ke meniskus cembung. Otomatis kalau dibilang meniskus cembung, maka permukaan zat cairnya berbentuk cekung. Contohnya itu air raksa pada pipa kapiler, maka bentuk permukaan akan membentuk cembung seperti itu. Apa yang menyebabkan terjadinya meniskus cembung? Yaitu pada saat gaya kohesinya lebih besar dari gaya adesinya. Akibatnya zat itu tidak dapat membasahi dinding wadahnya, kemudian permukaannya cembung dan tetesannya membentuk bangun seperti bola, yaitu dia membentuk cembung. Oke, salah satu ciri-ciri tumbuhan adalah yang memerlukan air. Kemudian dari manakah tumbuhan itu memerlukan air? Oke, pasti kalian bisa jawab, dari tanah, kemudian diisap oleh akar. Oke, jadi peristiwa naiknya zat cair ini merupakan suatu peristiwa dari fisika, yaitu kapilaritas. Jadi kita akan bahas kapilaritas ya. Ya, berarti bisa kita simpulkan ya bahwa kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa temukan nih dari kapilaritas tersebut. Contohnya naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor nih.
kemudian naiknya air tanah dari akar sampai ke daun sehingga tumbuhan itu bisa hidup ya. Kemudian meresapnya air atau minyak pada kain. Kemudian kalau secara sederhananya ketika kita melap air yang tumpah pakai tisu, kapilaritas itu dipengaruhi oleh luas dari lubang kapilernya seperti itu. Jadi semakin sempit lubang kapilernya, maka semakin besar pula lah daya kapilaritasnya. Seperti itu ya anak-anak Miss. Oke, jadi ketika Miss tanya bagaimana ya bisa kapal selam itu dia tenggelam dan kemudian dia bisa terapung gitu kan? Apa yang menyebabkan peristiwa itu bisa terjadi ya? Oke, untuk menjawab itu kita harus lanjut video ini ya, karena kita akan membahas yang namanya massa jenis. Jadi massa jenis itu merupakan perbandingan antara massa benda dengan volume benda, di mana massa jenis disimbolkan dengan rho. Rho sama dengan M per V. M itu adalah massa, V itu adalah volume benda. Jadi dari hubungan rumus ini bisa kita cari volumenya dengan massanya, di mana volume massa per rho. Dan massa itu sama dengan rho dikali volume, seperti itu. Oke, jadi kita udah membahas yang namanya kapilaritas, kita udah membahas massa jenis, kita sudah membahas gerak antar partikel zat. Jadi saat ini kita akan melakukan yang namanya percobaan. Percobaan pertama kita akan melakukan percobaan kapilaritas. Kalian bisa lihat ya percobaan yang Miss akan jelaskan. Pertama kali kita harus persiapkan alat dan bahannya, di mana ada cup. Kemudian di sini ada air, kemudian ada pewarna, kemudian ada sawi ya. Di sini yang pertama, langkah pertama adalah kita campurkan pewarna ke dalam airnya ya. Kemudian kita masukkan sawinya ke dalam air yang berwarna tersebut. Kemudian kita diamkan nih selama 5 jam. Lalu kita amati apa yang terjadi, seperti itu. Setelah itu, hasil pengamatanmu silakan catat pada tabel pengamatan ya. Oke. Praktikum selanjutnya adalah mengenai massa jenis zat. Jadi alat dan bahan yang digunakan ini yaitu ada kelereng, ada silet, ada air, dan ada air deterjen. Ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Pertama adalah memasukkan silet ke dalam air dan air deterjen. Kemudian kita amati nih apa yang terjadi pada silet tersebut. Oke, untuk yang kedua yaitu kita ganti nih siletnya menjadi guli gitu kan. Lalu kita lakukan langkah-langkahnya seperti langkah yang pertama ya. Kemudian kita amati apa yang terjadi. Oke, kita udah bahas semua materi kita dan Miss sudah jelaskan mengenai praktikumnya. Jadi kita harus semuanya paham ya mengenai kapilaritas, gerak antar partikel, massa jenis, dan lainnya. Semoga kalian paham ya mengenai materi ini. Dadah!